Apa sih kegunaan uji validitas itu? Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil penelitian dianggap valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk mengetahui valid atau tidaknya, ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka variabel pertanyaan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka variabel pertanyaannya tidak valid. Kali ini kita akan memakai contoh kasus sebagai berikut. Suatu pegawai perusahaan mengukur tingkat kepuasan pelanggan tentang produk baru yang diluncurkan. Pegawai tersebut ingin menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Lalu, bagaimana caranya? Tonton video ini sampai akhir ya, agar mengerti caranya. Sebelum melakukan uji validitas atau reliabilitas, kamu harus sudah memiliki data. Contoh untuk membuat data, kamu bisa lihat di video kita sebelumnya. Ini adalah tampilan di SPSS. Kalian bisa langsung buka Analyze, lalu ke Correlate, klik yang Bivariate. Nah, kalau sudah begini, teman-teman boleh langsung diblok semuanya dari P1 sampai total. Di sini saya menggunakan 10 soal. Lalu jangan lupa klik yang Pearson, Tool Tailored, dan Flag Signification Correlation. Klik yang OK. Nah, ini sudah keluar ya hasilnya. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui apakah pertanyaan ini valid atau tidak? Kita membutuhkan R tabel. Yang perlu kita perhatikan untuk uji validitas, kita hanya melihat yang ini saja. Pearson Correlation di bagian total. Nah, bagian total ini nanti akan kita bandingkan dengan tabel distribusi. Kita kembali ke dasar pengambilan keputusan. Apabila jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka variabel pertanyaan valid. Dan jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka variabel pertanyaan tidak valid. Yang ini yang 0,81 merupakan R hitung. Dan kita lihat yang tabel R, kita ambil di bagian yang ini, yang N. Nah, kita sesuaikan dengan jumlah responden. Di sini kan responden saya ada 25 ya. Jadi kita buka yang 25. Nah, kita ngambil yang 5% karena signifikasinya 5%. Nih ya, diperoleh 0,396. Nah, angka ini yang akan menjadi perbandingan nanti. Kita kembali ke SPSS. Nah, kita lihat pada P1 ini bagian total itu 0,801 atau 81. Berarti P1 ini dinyatakan valid karena lebih besar dari R tabel. Tadi kan R tabelnya 396. Begitu juga dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan kedua ini nilai hitungnya adalah 0,740. Berarti dia valid karena tadi R tabelnya 3. Lalu P3 770 valid, P4 7862 valid, selanjutnya juga valid, dan sampai P8 valid, P9 valid, P10 valid. Nah, jadi dari semua P1 sampai dengan P10 ini adalah nilainya valid. Selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
Instrumen kuesioner dinyatakan reliable atau handal apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, maka instrumen kuesioner handal atau reliable. Jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6, maka instrumen kuesioner tidak handal atau tidak reliable. Jadi kita langsung ke analyze, masih menggunakan yang tadi ya. Kita pergi ke scale reliability analysis. Nah, semua ini kita pindahin ke items. Dan yang kita pindahkan ke items hanya soal-soal yang valid. Karena tadi yang punya saya dari P1 sampai P10 itu valid semua, jadi semuanya kita pindahin ke items. Nah, untuk soal yang tidak valid kita buang aja. Lalu kita pilih, kita blok dulu dari P10 sampai P1. Lalu kita pindahkan ke bagian items. Kita tinggalin aja nih yang total. Nah, selanjutnya kita klik yang statistik, kita checklist semua bagian scale if item. Sudah kita checklist, continue. Setelah itu kita tunggu. Nanti dia akan keluar hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, yang perlu kita perhatikan hanya ini ya, yang bagian reliability statistik. Nah, nilai yang diambil yaitu yang Cronbach alpha. Kita kembali ke dasar pengambilan keputusan. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, maka instrumen kuesionernya handal atau reliable. Sebaliknya, jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6, maka instrumen kuesionernya tidak handal. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa nilai reliable atau Cronbach alpha-nya 0,91, artinya lebih dari 0,6. Jadi instrumen ini dikatakan handal atau reliable. Jadi instrumen tes yang kita uji kali ini, yang pertama dia valid dan yang kedua dia reliable. Oke, sekian video dari saya. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Dadah.